Ya. Terjadinya bencana alam dahsyat yang melanda Sukabumi di penghujung 2024 mengacu pada aktivitas yang menjadi faktor mengancam alam. Alih fungsi lahan di sebaran wilayah dataran tinggi Sukabumi mengganggu ekologis lingkungan hingga mengakibatkan bencana. Sejak era 90-an, Kecamatan Ciemas di Kabupaten Sukabumi marak akan kegiatan tambang rakyat. Hal ini sangat masif dilakukan hingga sekarang. Kami bertemu dengan salah satu pemilik galian tambang yang sudah melakoni pekerjaannya selama puluhan tahun. Hanya inilah satu-satunya pekerjaan yang ia jalankan untuk meraup pendapatan. Dikala terjadi bencana besar di wilayahnya, Eman dan hampir seluruh pelaku tambang rakyat berhenti menambang karena kondisinya yang tidak kondusif. Sekarang saya bersama Pak Eman dan Lula lagi di lubang galian milik Pak Eman. Sayang sekali ternyata lubangnya terendam air karena memang intensitas hujan terus-menerus dari kemarin ya Pak. Dan jadi Lula untuk pengalaman pertamanya masuk ke dalam lubang galian merasakan seperti Pak Eman yang biasa lakukan ini belum bisa dilakukan hari ini. Ya Lula, gimana menurut kamu? Iya, cukup sedih juga ya karena kita udah berekspektasi mungkin untuk terjun ke dalam, namun sayang sekali karena lagi musim hujan dan airnya juga ternyata cukup dalam gitu ya, dan belum bisa disedot gitu ya Pak ya? Iya. Belum bisa disedot, jadi kondisinya cukup membahayakan lah kalau kita ke dalam. Sangat nggak memungkinkan karena di dalam tuh terendam air. Jika galian ini tidak terendam air, lubang tambang bisa diisi oleh lebih dari 10 orang di dalamnya. Mereka memulai pekerjaan dari pagi hingga malam setiap harinya. Sudah sekitar 1 minggu, faktor cuaca buruk merendam galian tambang emas yang merata di seluruh wilayah Ciemas. Pak Eman, jadi kalau lubangnya berair kayak gini, kemasukan air, Bapak kegiatannya ngapain sekarang? Biasa sehari-hari di rumah. Jadi nggak ada kegiatan karena musim hujan gitu. Jadi aktivitas saya nggak bisa masuk ke lubang. Artinya ini satu-satunya sumber penghasilan Bapak dari masuk ke dalam lubang galian? Iya. Oh, menghasilkan berapa memang Pak? 100 beban atau 50 beban. 50 karung? Iya. Oh, itu kira-kira apa namanya, berapa sih penghasilannya Pak? Langsung diolah, langsung dijual atau? Oh, diolah. Oh, diolah. Ya, ntar kan hasilnya itu ditumpuk di atas, ntar dibagi sama karyawan gitu. Wilayah Bapak ini Mekarjaya kan masuknya Kecamatan Ciemas ya? Iya. Di kecamatan ini lagi banyak bencana gitu ya? Iya. Punya kekhawatiran seperti apa tuh Pak? Kekhawatirannya takutnya pada longsor gitu. Jadi si lumpur-lumpurnya takut masuk ke sungai-sungai. Limbahnya? Ya, limbahnya. Makanya saya nggak berani kalau musim hujan nambang. Kalau harapan saya pengennya kerjanya yang nyaman-nyaman gitu. Selain ke lubang ada lagi yang buat pekerjaan gitu. Jadi kalau ke lubang semua, kalau ke lubang terus-terusan kan lama-lama sebetulnya takut juga ya. Beresiko ya Pak? Iya, beresiko. Seolah tak ada pilihan bagi Pak Eman, sebab menambang dijadikan dalil satu-satunya sumber penghasilan. Meski begitu, para penambang sebetulnya mengetahui pekerjaan mereka beresiko besar, bahkan harus bertaruh nyawa. Tak dipungkiri, hasil dari galian tambang cukup menjanjikan. Pak Eman mengakui dalam 1 bulan ia bisa meraup penghasilan jutaan rupiah. 1 karung yang didapat bernilai 1 hingga 2 gram emas atau setara 1,2 juta rupiah. Ini, kamu udah pernah lihat belum Lul hasil tambang dari bawah gitu? Belum sih, ternyata hasilnya kayak gini ya kayak. Iya, jadi ini hasil yang akan diolah, biasanya direndam ya Pak Eman ya. Cuma karena sekarang kondisinya lagi seperti ini nih, hancur semua karena angin, hujan ya Pak ya. Jadi ketika musim hujan seperti ini, semua proses mulai dari mengambil sampai pengolahan di tempat Pak Eman ini stop semua ya Pak. Potensi emas di Ciemas membuat pemilik galian tambang menjamur. Pekerjaan yang ilegal seolah dibiarkan selama puluhan tahun tanpa pengawasan. Imbasnya dirasakan sekarang saat bencana besar melanda. Bukan mereka para penambang yang menelan kerugian, namun dirasakan pula oleh masyarakat yang bukan pelaku perusakan alam. Ironis.
Upaya mendapat penghasilan dari emas juga dilakukan masyarakat yang berada di hilir sungai. Ampas galian tambang yang mengalir melalui sungai dipungut oleh Pak Marwan. Meski tempat tinggalnya tidak terimbas bencana banjir, namun sungai yang mengaliri desa ini masih masuk di wilayah Kecamatan Cimas, di mana aliran airnya datang dari arah hulu yang menjadi lokasi penggalian lubang. Sekilas seperti tidak ada bedanya dengan batu sungai, namun yang kami ambil itu batu dari lereng gunung atau dari aliran air ya Pak ya? Ya, betul, bawa arus air. Kebawa oleh arus air dari tambang yang ada di atas, dan yang diambil itu yang memiliki urat. Kalau sudah dipahat, terlihat di dalam batu ini ada kristal-kristalnya. Inilah yang dikumpulkan ya Pak. Terlihat nyata bahwa hilir Sungai Ciletuh menjadi lokasi limbah tambang bermuara. Batu-batu yang kami ambil dipecah belah untuk mendeteksi kandungan biji emas. Kami kemudian mengemasnya ke dalam karung dan membawa pulang batu untuk segera diolah. Keluarga Pak Marwan hanya mencari keuntungan kecil dari limbah galian lubang. Kondisi membuat mereka hidup serba kekurangan. Istri Pak Marwan membantu suaminya memecah batu hingga halus untuk masuk ke dalam mesin penggilingan. Ya sedihnya begitu kan, nggak punya pekerjaan apa yang nggak tentu penghasilan sehari-hari. Kalau kita kan butuh sehari-hari, pengennya ada pemasukan ya, jangan gede-gede gitu Neng. Sehari 5.000 aja nggak apa-apa. Yang penting ada pemasukan. Buat di rumah tangga, buat beli beras. Penghasilan tak menentu membuat Dedah hanya bisa meratapi kesedihannya sambil berjuang bertahan hidup sehari-hari. Kondisi ini tentunya berbeda dengan mereka para penambang galian yang memiliki penghasilan besar dari hasil merusak alam. Jauh sebelum kehidupan mereka seperti sekarang, Pak Marwan pernah melakoni pekerjaan sebagai penambang. Maka dari itu, ia memiliki alat penggilingan dari penghasilannya yang dulu. Batu yang sudah digerus halus kemudian masuk ke dalam mesin gelondong untuk memicu munculnya biji emas. Namun hasilnya bahkan tak mencapai 1 gram. Untuk mendapatkan hasil gilingan yang halus itu prosesnya panjang sekali, dan ini proses akhirnya. Sudah mulai terlihat atau muncul kristal-kristal yang di dalam batu menjadi pasir hitam yang halus, dan nantinya akan dipencet pakai ini ya Pak ya, pakai lapnya gitu, supaya kita lihat muncul atau enggak emasnya. Hanya ngambil batuan-batuan yang kena gerusan air itu mungkin dari atas, karena di wilayah sini itu sebetulnya nggak ada tambang, nggak ada jalur. Tambangnya semua di atas. Semuanya di atas areal mungkin Cimas itu. Iya. Nah, karena tergerus air, ya kita coba-coba siapa tahu ada yang terbawa batuannya, ternyata ada, cuman nggak maksimal lah gitu. Kenapa Bapak sampai punya alat menggiling emas ini? Dulu ceritanya gimana tuh? Sebenarnya ini punya gelondong itu kan biasanya kita itu sebetulnya penambang dari dulu, cuman di luar daerah. Ada teman manggil suruh pulang karena mau dibukakan koperasi ya, pertambangan rakyat gitu, secara legal resmi. Kita kan semangat pulang karena kalau dilihat situasi di daerah sini, potensi untuk kesejahteraan rakyatnya itu sebetulnya mah kalau peka dari pihak pemerintah. Di sini mayoritasnya kan di daerah Cimas itu nambang. Nah, sebetulnya di situ bisa sejahtera rakyatnya, tapi dengan cara diayomi lah. Seperti apa tadi bikin koperasi. Ternyata perjalanan koperasi itu buntu.
Setelah kita keluar biaya bikin gulundung ini juga dapat pinjam uangnya. Sampai hari ini koperasinya tidak berjalan. Tidak berjalan. Mengeluarkan modal. Sudah semua itu, bukan kita aja. Mungkin kalau nggak salah itu sekitar 200 orang yang sudah daftar di sana. Marwan dan kawan-kawannya pernah mengupayakan pemberdayaan koperasi. Tujuannya agar pekerjaan mereka tidak terus-terusan dianggap sebagai aktivitas merusak alam. Maunya itu sebetulnya masyarakat itu maunya jadi legal, difasilitasi yang benar gitu ya. Karena apa? Kalau menurut saya, biarpun ini nggak jadi koperasi, orang itu tetap nyerobot. Karena kalau mengenai masalah perut itu susah, bukan nggak tahu aturan, sebetulnya Ibu tahu semua orang. Tapi kalau menyangkut kelaparan, kebutuhan istri, anak, saya yakin semua juga bakal ditabrak. Akhirnya gunung-gunung juga hancur. Jadi masalah seperti sekarang ini katanya kan bencana karena lubang, itu ada tambang ilegal. Sebetulnya jangan terlalu menyalahkan penambang juga. Ya, jadi kalau saya bisa simpulkan ya Pak, kehadiran biji emas itu sudah mengelilingi Ciemas sesuai dengan namanya. Yeah. Dan sebetulnya itu kan potensi wilayah ya yang sudah diketahui umum, masyarakat mengetahui akan hal itu. Dan sebetulnya para penambang mengetahui hal itu merupakan hal ilegal jika tidak diperbolehkan ya Pak ya. Jika itu merusak alam dan sebagainya. Kita tahu itu memang kegiatan yang mengeruk dataran tinggi begitu. Namun ketika itu sudah ada regulasi yang jelas ya Pak, aturan yang jelas dari pemerintah, para penambang atau masyarakat akan mengikuti gitu. Sehingga disinilah butuh peran pemerintah untuk mengatur segalanya agar alam tidak semakin habis dan masyarakatnya pun tetap diperhatikan. Dinamika tambang emas perorangan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Apalagi dampak bencana telah dirasakan. Namun di manakah potret keadilan? Jika tambang rakyat selalu disalahkan, namun perusahaan raksasa di sebaran wilayah NKRI di sektor pertambangan selalu mengantongi izin. Sejalur dengan Pak Marwan yang tak lagi menambang, Pak Asep telah sadar bahwa pekerjaannya di masa lampau sangat merugikan ekologis lingkungan. Kerusakan alam Geopark Ciletuh yang saat ini terjadi menyayat hati Pak Asep yang kini beralih menjadi pelaku konservasi. Punahnya, ya terancam punah, dan ini merupakan pohon endemik. Ya. Pak Asep berhenti menjalani kehidupan sebagai penambang emas ilegal sejak 2013 lalu. Tentu bukan hal mudah untuk dilewati, sebab ia harus mencari sumber pendapatan lain. Berdirinya Geopark Ciletuh mengubah hidupnya. Kini, fokus yang ia lakukan yakni mengedukasi anak-anak sekolah dengan harapan anak-anak memiliki bekal dan sudut pandang berbeda agar tak meneruskan orang tua mereka merusak alam. Kenapa memutuskan untuk berhenti menambang? Kenapa memutuskan ya tadi alhamdulillah ya awalnya kita terbuat sadar itu setelah banyak kejadian sih, prihatin dengan keadaan kondisi alam. Awalnya memang sulit ya betul. Ternyata ada opsi lain yang bisa selain menambang dan bisa saya rasakan langsung, salah satunya dengan menjaga alam ini gitu. Waktu itu kan teman-teman yang lain yang menambang juga pasti pertimbangannya tuh gini, waduh saya kalau nggak menambang tuh nggak tahu mau kerja apa. Iya gitu betul, nggak? betul, Ya, betul. kan? Ya. Nah itu gimana sih kan sekarang ini masih tetap masif ya yang menambang di Masih ada, iya di betul. Kecamatan Ciemas ini Masih ya. ada, iya. Ya masih ada. Nah itu kira-kira gimana meningkatkan kesadaran teman-teman di sini Kang? Salah satunya contohnya kita lebih sosialisasi ke anak-anak sekolah. Lewat anak-anak sekolah itu lebih efektif daripada sosialisasi langsung ke orang tua. Setelah kawasan ini dijadikan kawasan geopark, baru saya
ngerti gitu tentang arti pentingnya sebuah lingkungan ini, ekosistem lingkungan harus menjaga keseimbangan alam ini. Tantangan terberat adalah dari keluarga. Mereka kan sifatnya instan ya. Begitu mereka kita melakukan pekerjaan ini harus ada timbal baliknya secara langsung gitu ya, secara ekonominya. Pendapatannya ya, gitu kalau ya. ini kan belum terasa. Saya hampir berapa tahun, mungkin dari 2000 mulai awal penginisiasian Geopark di 2013, setelah menjadi Geopark 2016-an, 2018 itu alhamdulillah baru terasa gitu, sampai sekarang dapat menghasilkan pada peningkatan ekonomi juga. Kehidupan yang bergulir di bentang kekayaan alam berpotensi menimbulkan problem yang dilematis. Itulah yang terjadi di wilayah Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Lubang tambang emas menimbulkan banyak kecemasan. Hasil tambang golongan B merupakan tambang vital yang seharusnya tak dikeruk habis. Imbasnya, bencana besar merenggut hajat hidup orang banyak. Banjir bandang dan longsor di Sukabumi menjadi yang terparah setelah 50 tahun lamanya. Sampai kapan para pemegang regulasi berdiam diri? Kemarahan alam yang menjadi musibah seperti ini kiranya menjadi teguran besar bagi pemerintah RI.